depan layar. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan video yang kemarin. Kemarin kita sudah buat absen QR code. Kalau misalkan teman-teman masih belum menonton videonya, maka silahkan ditonton di video yang kemarin ya, tentang pembuatan atau setting kolom absen QR code dengan menggunakan app sheet. Nah, kali ini saya akan membuat rekapan dari hasil absen siswa yang sudah terinput di bagian set absen siswa ini ya. Kemudian perlu ditambahkan untuk memfilternya nanti, karena kita akan memfilter berdasarkan tanggal. Kita akan memfilter berdasarkan tanggal, kemudian juga memfilter berdasarkan kelas, sehingga di set filter ini perlu kita membuat ID ya, perlu membuat ID, kemudian ada NISN karena nanti yang akan dijadikan sebagai acuan. Nah, kodenya adalah kode uniknya di bagian NISN, kemudian tanggal. Untuk sementara saya beri tanda dulu biar gampang. Di sini ada mulai tanggal, artinya nanti akan difilter berdasarkan mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kemudian juga difilter berdasarkan kelas. Langsung pada aplikasinya. Nah, aplikasinya sudah berbentuk seperti ini. Saya coba perbesar, atau saya coba lihat menggunakan desktop terlebih dahulu biar lebih mudah dipahami. Nah, ini untuk data siswa ini sebagai acuan saja. Kemudian absen siswa kolom-kolomnya seperti ini ya. Kemarin sudah saya buatkan videonya. Nah, ketika di kalau misalkan, nah ini langsung tersimpan secara otomatis, kemudian membuka secara otomatis. Kita kembali pada app sheet-nya. Nah, sekarang kita akan memfilter dari data absen ini ya. Pertama kita masukkan set tabel filter. Nah, teman-teman bisa sambil ngopi ya, karena video ini ya sedikit agak panjang. Nah, di filter kita perlu di view kolom terlebih dahulu. Nah, di bagian ID, untuk key-nya kita taruh di ID, kemudian untuk labelnya kita taruh di NISN. Nah, kemudian di bagian tanggal ini perlu disetting menggunakan date, kemudian sampai tanggal kita juga disetting menggunakan tab date. Dan di bagian sini ini sudah otomatis ya, today. Kemudian di bagian kelas, nah ini di bagian kelas perlu kita membuat menjadi validity-nya ke absen siswa, validity, kemudian valid if-nya ke absen siswa di bagian ini. Kemudian kita menarik data kelas ini ya, insert. Nah, ketika sudah selesai maka di save, kemudian down, kemudian simpan. Nah, untuk berikutnya di bagian data, tetap di bagian data, kemudian di slice kita perlu memasukkan rumus baru. Rumusnya sudah saya sediakan di bagian ini ke absen siswa. Kemudian
kita beri nama filter ya, filter. Biar mudah, data siswa ini aja, filter data siswa. Lalu di express-nya kita buat masukkan rumusnya sudah saya sediakan. Seperti ini. Di sini akan saya pastikan. Nah, untuk yang keterangan, karena keterangan ini tidak usah, maka bisa dihapus ya, bisa dihapus. Nah, kemudian ini dihapus. Nah, seperti ini. Simpan. Kemudian di bagian update mode-nya di read only saja, kemudian disimpan. Nah, lalu berikutnya ke bagian UX. Nah, di bagian UX ini perlu kita menambah tampilannya. Pertama yang harus kita tambah adalah bagian filter ya. Di bagian filternya saya akan tambah filter, kemudian ini di bagian filter, lalu di bagian view tab-nya kita pakai detail ini. Nah, kemudian di bagian ini sebentar. Nah, bagian kolom ordernya kita sesuaikan, yang NISN kita hapus, kemudian ID-nya juga hapus, mulai dari tanggal sampai tanggal, kemudian kelas. Dan di quick edit kolomnya kita perlu tambah, sesuaikan mulai tanggal, kemudian sampai tanggal, lalu kemudian di sini kelas. Nah, seperti ini ya. Ini sudah muncul karena sudah kita tadi referensikan ke bagian absen siswa berdasarkan kelas ini. Kemudian yang mulai tanggal, yang ini ya, yang mulai tanggal ini kan ada mulai tanggal kemudian sampai tanggal, kelasnya juga muncul, dan kelas ini direferensikan ke bagian absensi siswa di bagian kelas ini. Jadi ketika ada kelas masuk atau kelas bertambah nanti, maka di sini pun juga akan bertambah. Misalkan ada kelas baru, misalkan 10A, 10B, maka di sini akan juga bertambah secara otomatis. Kemudian selanjutnya disimpan. Nah, untuk selanjutnya di bagian UX tetap, kemudian perlu menambahkan lagi kita akan menambahkan rekapannya ya. Di bagian ini kita akan menambah rekap absen siswa, rekap absen siswa atau rekap absen saja. Kemudian di ini di bagian filter data siswa atau data yang sudah diseleksi itu tadi ya, kemudian view tab-nya pakai table, lalu kemudian nah ini perlu disembunyikan ya, di rekap absen ini bisa disembunyikan, lalu simpan. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat dashboardnya, masih tetap di UX. Nah, di bagian dashboard ini
pilih ini ya, dashboard, kemudian ini bebas namanya ya, kalau misalkan saya sesuaikan saja dashboard, lalu di bagian view interest kita tambahkan di bagian filter, kemudian tambah lagi di bagian recap absen, kemudian ini tol ya, ini juga tol. Nah seperti ini muncul ya, barusan yang sudah ditambah recap absen sudah muncul di sini, kemudian data-datanya masih belum muncul. Kemudian untuk tampilan ini kita setting menjadi rata tengah saja di bagian filter. Di bagian filter, nah ini supaya ini ada di rata tengah. Nah ini ada di data tengah, simpan. Nah dashboard, nah nanti ketika ada data yang di filter berdasarkan mulai tanggal sampai tanggal, kemudian berdasarkan kelas, maka di sini akan muncul data-data siswa yang sudah difilter ya. Sekarang masih belum muncul, maka kembali ke data, di bagian filter, di view kolom, kemudian di bagian NISN ini perlu kita masukkan ini ya. Nah seperti ini, concatenate, lalu pastikan di sini biar cepat ya. Saya simpan, kemudian saya simpan. Nah seperti ini. Saya sekarang coba memfilternya apakah sudah bisa masuk di ini, di bagian tanggal ini, tanggal ya, tanggal 8 bulan 10 2024 ya, kemudian kelas 10 misalkan. Nah, di bagian di tanggal 8 saya akan memfilter bagian tanggal 8 saja sampai tanggal 8, kemudian di kelas 10. Nah, ini apakah masuk? Nah ini sudah masuk ya teman-teman. Nah, saya coba perbesar. Nah seperti ini, atau kita menggunakan view desktop saja. Nah di sini di bagian dashboard, di bagian dashboard. Nah ini kalau misalkan kita ke kelas 11, maka ada dua siswa yang sudah melakukan absen. Kemudian saya cek di sini di tanggal 8, kemudian kelas 11 ini ada dua ya, ini sudah betul berarti. Nah kita tutup saja ini saya juga tutup. Nah untuk selanjutnya kita akan men-setting tampilan-tampilan yang ada di sini. Tampilan yang ada di sini perlu kita men-setting di bagian recap ya. Di bagian recap, kembali ke UX, kemudian di bagian recapnya ini perkecil saja, di bagian recap ini ya. Di bagian recap itu perlu disetting manual,
Untuk scan-nya ini tidak usah kita tampilkan. Nah, karena scan ini hanya berdasarkan NISN ya. NISN kita hapus saja. Kemudian ini tanggal, bulannya juga perlu dihilangkan, bisa. Ini tergantung teman-teman sukanya yang mana yang mau ditampilkan, boleh saja ya. Di hari juga saya hilangkan saja. Jam boleh, kemudian nama, jenis kelamin, kelas, dan keterangan, hingga berbentuk seperti ini. Nah, untuk alasan tidak perlu ditampilkan. Nah, seperti ini ya. Lalu kita simpan. Nah, kemudian untuk filter ini perlu kita sembunyikan di bagian filter, ini, kemudian ref. Nah, ini tersembunyi. Dan untuk dashboard kita biarkan. Nah, untuk bagian ini dashboard ini saya ganti ikonnya di bagian dashboard, di bagian ini. Kemudian displaynya kita cari icon yang sesuai. Nah, ini ya. Nah, ini cuma tampilan saja. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk biar tampilannya agar lebih menarik, maka perlu juga di setting sedikit biar lebih menarik ya. Di bagian dashboard, edit logo, kemudian ini show logo headernya juga perlu ditampilkan. Ini bisa diganti. Show view name juga bisa ditampilkan. Nah, ini biar seperti ini ya. Ini biar lebih menarik lah sedikit. Lalu kemudian biar ini tidak bisa tampil, ini kan ada ya. Maka di sini bisa dihilangkan. Nah, ini sudah hilang, simpan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita coba lihat di bagian desktop. Nah, ini sudah ada dashboard. Kalau misalkan kita mengabsen hari ini, contoh ya, ini absen siswa. Di bagian absen siswa, tanggalnya sudah muncul otomatis. Oktober sekarang Senin, kemudian jamnya jam 21 ini malam ini ya. Nah, coba kita absen di ini, kemudian atas nama Wahyu, ini sudah muncul semuanya, laki-laki, kelas, kemudian saya coba hadir. Nah, ini ada satu pada tanggal 14. Saya coba lagi Yudi tetap kelas 11, saya tulis hadir. Nah, saya simpan. Udah ya. Kemudian di bagian dashboard, saya coba filter berdasarkan data yang absen pada tanggal 14 barusan itu ya. Tanggal 14 yaitu kelas 10. Nah, ini muncul ya. Barusan saya sudah absen ada dua siswa minggu. Saya coba lagi tambah satu di kelas 10.
Saya coba tambah lagi di kelas 10 untuk absen. Nah, ini home absen untuk kelas 10. Ini kelas berapa ini? Nah, ya, karena ini menggunakan desktop. Nah, ini kelas 10 ya. Kelas 10 Aida, Vida kemudian hadir. Nah, kemudian saya coba cek di dashboard. Nah, ini sudah masuk tanggal 14 Vida ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat kita sharing pada pertemuan ini. Untuk berikutnya insya Allah kita akan membuat rekapan jumlah siswanya. Sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan bisa komentar di kolom komentar. Mohon maaf apabila kurang jelas dalam pembuatan video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.